Tapi suara ini kan datang dari Guntur Soekarno yang tidak memiliki banyak catatan benturan antara dia dengan Megawati. Hampir nyaris kan tidak ada. Nah, posisi Guntur kan selalu kalau kita lihat ada di sana Eros Jarot, ada Julvan Lindan juga. Oh sih. Kan ada beberapa orang-orang yang dianggap dekat dengan Guntur Soekarno. Ini orang yang sebenarnya bisa jadi tukang kipas. Terbuka memberi kesempatan Pak Jokowi memimpin PDIP. Ini kan goncangan yang luar biasa. Artinya tinggal selangkah lagi kalau ada satu kelompok panitia kecil mengatakan kita bentuk panitia nasional, mengevaluasi kondisi, lalu mendorong muktamar luar biasa atau kongres luar biasa, KLB. Saya kira apa yang disampaikan Guntur itu bisa terjadi. kita tahu bahwa Kaisang sudah pimpin PSI. Tapi tiba-tiba Guntur mengatakan Jokowi cocok. Ini maksudnya apa? Kan nggak mungkin rasanya dalam satu keluarga tiba-tiba pimpin dua partai. Ya kan? Kayak ada konglomerasi partai saja. Karena itu mungkin bisa diperdalam. Dan tadi kan Bro mengatakan bisa jadi SB pura-pura ke sana untuk kasih pesan ke Mega, hati-hati loh. Kami nanti ke sini tambah kuat, Ganjar bisa kalah. Karena itu Anda panggil kami dong, ya kan? Nggak usah pakai syarat-syarat. Nah, itu saya membayangkan ya, kalau seandainya Jokowi berhasil merebut dalam tanda kutip PDIP, ya mungkin PSI itu sudah dijadikan kapal skoci aja, kecil aja. Karena konsentrasi akan ke sana. Tapi begitu dia tidak berhasil masuk ke sana, ya ini yang digedein. Coba. Kalau saya begini, kalau propaganda itu datang dari almarhum misal Rahmawati Soekarno Putri, maka muatannya kebencian atau ketidaksukaan terhadap Megawati. Ya, walaupun saudara kandungnya. Artinya dia ingin melakukan memanfaatkan Jokowi, menunggangi Jokowi untuk menggusur Megawati. Tapi suara ini kan datang dari Guntur Soekarno yang tidak memiliki banyak catatan benturan antara dia dengan Megawati. Hampir nyaris kan tidak ada. Jarang kan? Sehingga kemudian bisa kita bedahin. Nah, posisi Guntur kan selalu kalau kita lihat ada di sana Eros Jarot. Ada Julvan Lindan juga. Kan ada beberapa orang-orang yang dianggap dekat dengan Guntur Soekarno. Ini orang yang sebenarnya bisa jadi tukang kipas. Orang yang PDI dulu, tetapi beda haluan dan kemudian Guntur ini juga di 2 periode kepemimpinan SBY sangat dekat dengan Cikeas. Jangan salah itu. Gitu ya. Guntur lah yang menjadi jembatan Pak SBY berkomunikasi dengan Ibu Megawati. Apalagi sesudah pasca almarhum Taufik Kemas meninggal, banyak orang menyebutkan sebenarnya jembatan senyap komunikasi yang tidak terlihat antara Ibu Megawati
dengan SBY itu lewat Guntur Soekarno. Nah saya khawatir juga dari wilayah samping ini SBY juga menitipkan satu dorongan suara lewat Guntur yang kemudian ditangkap oleh Rudi, kelompok-kelompok maaf sekali, Rudi, oleh kelompok wali kota Solo nih, wali kota Solo. Hasto juga kan sebagai sekjen juga bilang tidak ada masalah. Nah saya melihat ada simbol-simbol ideologi di sana. Ada simbol-simbol ideologi yang bermain, yang juga seolah-olah secara halus mengatakan ini bahasa mengusir Ibu Megawati, udahlah turun, kader sudah jenuh. Itu satu. Yang kedua, bahasa suksesi terhadap Ibu Megawati ini juga mungkin di meja Pak Jokowi itu sudah punya kalkulator juga. Sudah menghitung dengan cermat. Berapa DPC, berapa DPW yang sebenarnya pro ke Ibu Mega dan pro ke Jokowi. Dan juga kalkulator berapa yang harus di-deploy. Dan kesiapan kalau terjadi memang percepatan yang dibilang Guntur Soekarno segera dilakukan muktamar luar biasa, kongres luar biasa, KLB. Maka logistiknya siap. Tentu sebagian besar DPC juga mungkin pingin penyegaran. Sudah dikondisikan juga. Sudah dikondisikan. Nah kita lihat begini. Ada satu hal juga begini ya Bang. Saya itu mengamati ketika acara Raker keempat itu dibuat kemarin di PDIP. Tiba-tiba saya lihat kenapa Gibran sebagai DPC bisa satu rombongan dengan Ibu Megawati, satu rombongan dengan Presiden Jokowi, Hasto dan Puan. Di situ kan satu rombongan. Ketika masuk ke ruang kongres, kan tentu kalau kita bicara dari sisi pendekatan organisatoris, kalau bicara dia prestasi wali kota, banyak PDIP punya wali kota. Kalau dia ketua DPC atau DPW banyak juga kan. Kenapa tiba-tiba seperti itu? Ada karpet merah gitu ya. Karpet merah ini juga memberi kesan ketika tidak ada satu kader PDIP memprotes kesenjangan, diskriminasi yang digambarkan seperti itu, maka sebenarnya memberi pesan kuat ke internal maupun ke ruang publik bahwa secara psikologi Jokowi itu sudah menguasai psikologi internal. Karena kan itu sensitif, bisa menimbulkan saling. Kalau saya misalnya di organisasi marah saya, nggak boleh kamu karena anak presiden. Jabatan kamu kan ketua DPC. Jadi bro, kalau urusan anak presiden, wali kota itu di luar kongres, di luar forum-forum partai. Jadi yang bebek lumpuh itu Megawati bukannya Jokowi ya? Kalau dilihat model begitu. Ya seperti itulah. Soalnya yang menarik adalah Jokowi ketika di akhir kekuasaan ini bukan seperti orang lemdak office ya, makin punya pengaruh besar, punya penetrasi kemana-mana, dan bahkan permainannya yang luar biasa adalah dia diberikan kesempatan untuk pertama kalinya secara layak untuk memberikan sambutan dalam arena PDIP yang dulu ketika dia masih menjadi presiden baru awal-awal aja dia nggak dikasih kesempatan. Sekarang ketika dia sudah mau pensiun malah dikasih. Yang kedua, kalau kita lihat juga kepada Prabowo dia bilang ini giliran Anda, kepada Ganjar dia bilang kalau sudah dilantik ketahanan pangan. Jadi terkesan semau-maunya dia untuk mengatakan saya hari ini Ganjar besok Prabowo, tanpa Ganjar dan Prabowo plus pendukung-pendukungnya itu bisa berkutik. Artinya begini, ini satu konsolidasi kekuasaan yang membuat semua pihak, termasuk SBY juga kan, ketika datang ke istana itu juga secara mula mengirim pesan kepada publik bahwa dia datang terpaksa berjabat tangan dan mengemis lempar handuk. Orang yang hampir 10 tahun mengklaim diri sebagai penyeimbang oposisi itu juga datang kepada orang yang dia anggap dia sepelekan. Tadi juga Abang udah gambarkan kekuatan dia di internal PDIP dan lain-lain. Bagaimana juga dia mengambil langkah-langkah keputusan yang tidak bisa dievaluasi, misalnya KN dan lain-lain. Berarti ini satu kekuasaan dengan kemampuan konsolidasi politik yang saya bilang jangan dilihat sederhana.
Kan waktu pertama kita ngomong di sini mengatakan ini bahaya. PSI kan semua orang kan WA saya. PSI itu kan buzzer saja. Mereka nggak membaca ini satu rantai konsolidasi yang disiapkan matang, semacam serbuan yang sudah diorganisir dengan target-target. Serbuan kepada perubahan, mereka akan mengancam. Serbuan ke kelompok yang partai politik dan sekarang mengekspansi wilayah PDIP. Dan ketika Rudi, Hasto dan hampir sejumlah elit-elit PDIP mengatakan secara santun bahwa terbuka memberi kesempatan Pak Jokowi memimpin PDIP, ini kan goncangan yang luar biasa. Artinya tinggal selangkah lagi kalau ada satu kelompok panitia kecil mengatakan kita bentuk panitia nasional, mengevaluasi kondisi, lalu mendorong muktamar luar biasa atau kongres luar biasa. KLB, saya kira apa yang disampaikan Guntur itu bisa terjadi. Kalau kebutuhan Pak Jokowi masih tetap berharap Prabowo berpasangan dengan Ganjar. Oke. Karena itu yang pesan oligarki yang agak berat. Karena menurut Jokowi, kalau kita lihat di Kongres itu kan benturannya kuat. Ketika dia berbisik ke Ganjar kalau Anda dilantik, dia tidak mengatakan presiden atau wakil presiden. Dilantik loh. Iya. Berarti kan bisik-bisik yang tidak diumumkan itu kan wapres. Iya. Kalau Anda dilantik sebagai wapres. Iya. Ya itu kan. Maka ada keinginan kuat Jokowi mungkin dengan kelompok oligarki di belakangnya tetap ngotot pasangan yang terbaik itu Prabowo dan Ganjar. Hanya kan Ibu Megawati menutup Kongres dengan tegas mengatakan menolak. Iya. Ketika mengatakan menolak kan cepat muncul ada suksesi. Sudahlah serahkan ketua umum PDIP kepada. Sepertinya Bu Mega juga membaca ya bahwa kalkulator oligarki yang proksinya ke Jokowi dan mungkin juga LBP gitu ya. Itu menghendaki satu pasangan biar biayanya nggak terlalu mahal. Seperti itu. Dan kalau mungkin kalau pecah juga mungkin mereka takut kalah. Tidak ceker-cekeran di antara mereka. Tapi Bu Mega tahu kalau itu disatukan maka Queen dan Kingmaker-nya bukan dia lagi. Jokowi. Dan berpeluang lebih cepat dia pindah untuk mengambil partai kan? Iya, karena dia jauh lebih kuat, lebih determinatif. Tapi kita lihat begini, ketika Kaisang dipasang sebagai ketua umum PSI, sampai hari ini kan takut. Reaksi-reaksi PDIP itu kan tidak berani. Iya, padahal sementara hampir semua relawan yang dibesarkan oleh PDIP mendukung Jokowi, relawan ya. Yang dibesarkan di kantong-kantong PDIP yang oleh Kaisang mengatakan 200 lebih kalau nggak salah 200 simpul. Yang besarnya di kantong-kantong PDIP diambil semua oleh PSI, didukung oleh jaringan kekuasaan, kemudian mereka hari-hari ini kan masuk upaya untuk mengambil suara PDIP. Baru kemudian beberapa tokoh PDIP muncul memberi reaksi. Nah, tadi di Twitter sempat muncul trending topik tentang pernyataan Ade Armando bahwa Ibu Megawati itu gebrak meja marah karena Kaisang jadi ketua umum PSI. Nah, ini kan mulai terbuka nih. Iya. Ketegangan yang mereka sembunyikan, mereka redam, meledak kan?